Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Laila Ramadhani dengan NIM S1S1240777. Di sini saya akan melanjutkan progres dari Red Hat Academy saya. Nah, di sini saya masuk ke bab 3, di mana dia ini mulai mengelola file di Linux atau managing files in Linux. Nah, di sini kita akan bahas mengenai mengontrol keluaran perintah. Kemudian ada latihan terbimbingnya itu mengontrol keluaran perintah, manipulasi file teks dan binar. Kemudian sama untuk latihan terbimbingnya itu manipulasi file teks dan binar, mengedit file teks. Dan latihan terbimbingnya juga ada praktikum mengelola file di Linux dan ringkasannya. Nah, di sini abstraknya pertama itu sasarannya atau tujuannya itu untuk gunakan alat grafis dan baris perintah untuk membuat dan memodifikasi file teks serta untuk mengidentifikasi file binar. Kemudian ada bagian-bagiannya yang dimana itu mengontrol keluaran perintah dan latihan terbimbing, kemudian memanipulasi file teks dan binar, kemudian mengedit file teks, dan ini untuk laboratoriumnya dia mengelola file di Linux. Nah, di sini untuk mengontrol keluaran perintah dengan tujuan untuk kendalikan keluar perintah dengan menggunakan sintaks penyaringan dan pengalihan. Nah, mengontrol keluaran perintah. Di sini ungkapan terkenal di Linux semuanya adalah file. Nah, untuk menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut, segala sesuatu dalam sistem, mulai dari proses hingga file dan direktori, direpresentasikan oleh sebuah file descriptor atau descriptor file yang diabstraksikan di atas lapisan sistem virtual di kernel. Nah, desain ini menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi dan pengguna. Linux menyertakan banyak teknik untuk memproses deskriptor file menjadi file yang dapat diakses pengguna. Kemudian, salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output. Saat kita membuka terminal, sistem menerima input dari keyboard dan mengirimkan output program serta kesalahan ke layar. Nah, pengiriman output menggunakan 3 aliran input-output yang berbeda yang disebut masukan standar, keluaran standar, dan kesalahan standar di Linux. Nah, aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Untuk masukkan standar saluran atau stadin adalah tempat program membaca inputnya. Output teks normal ditransmisikan melalui keluaran standar atau stdout. Nah, pesan kesalahan yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirimkan melalui kesalahan standar atau stdout. Nah, saluran-saluran ini mewakili aliran data antara terminal, program, dan file. Dan kita memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Kemudian, shell menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya, shell mungkin membaca dari file alih-alih menerima input interaktif dari pengguna, atau program mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang kita anggap tidak membantu. Kemudian di sini menggunakan info standar untuk perintah. Saat kita memasukkan perintah pada baris perintah, kita memberitahu shell program mana yang akan dijalankan. Kemudian penerjemah perintah menerima input interaktif dari pengguna dan menjalankan program. Terkadang sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi, seperti file yang ingin direferensikan atau ubah. Misalnya, saat kita menggunakan cat, perintah cat tersebut, kita dapat menentukan file sebagai argumen. Di sini kita masuk dulu untuk coba.
kita coba untuk memasukkan ini. Kita login dulu. Kan? Nah, akan muncul kata hello world atau hello dunia. Di sini berarti file dari example text ini dia isinya adalah hello world. Kemudian di sini kita juga dapat memberikan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Misalnya saat kita menggunakan tanda garis datar 2 number opsi dengan perintah cat, maka perintah cat akan menambahkan nomor baris ke setiap baris file yang sedang kita lihat. Nah, dia akan menambahkan number untuk isi filenya. Kemudian beberapa perintah memasuki mode interaktif ketika kita tidak memberikan argumen apapun dalam mode interaktif. Dalam mode interaktif, perintah berjalan dan menunggu data melalui input standar. Misalnya, perintah cat biasanya menampilkan isi file tersebut, namun ketika kita tidak memberikan file ke perintah cat akan menampilkan teks dari input standar. Nah, ini kita masukkan kita masukkan sendiri, maka nanti dia akan kalau kita enter dia akan terkirim kembali sesuai apa yang sudah kita tulis. Nah, ini kalau misalnya kita coba lagi untuk tanpa input standar, kata perintah dijalankan, tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Jadi ini yang tadi sebelumnya itu kita melakukan input standar, maka akan keluar sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kemudian menampilkan teks di atas output standar. Sebagian besar perintah seperti perintah get dan echo menampilkan teks di layar saat menghasilkan output. Nah, perintah menampilkan output karena output standar dikirim langsung ke terminal pengendali yang terkait dengan perintah tersebut. Kita Oke, di sini langsung muncul ya, tanggal hari ini tanggal 24
bulan Desember, hari Kamis. Kemudian ini kita pakai echo hello world. Nah, ini akan keluar inputan hello world. Kemudian mengalihkan keluaran standar, kita dapat mengubah tujuan output standar dengan menggunakan pengalihan. Sebagai contoh, nah kita dapat mengalihkan output standar ke dalam sebuah file dengan menggunakan simbol lebih besar dari. Nah, satu simbol lebih besar dari akan mengganti semua teks dalam file dengan data yang dikirim ke output standar. Nah, jadi ini kan kita buat file examples.txt. Kemudian kita masukkan tanggal ke dalam file tersebut. Nah, pada saat kita mengklik atau memanggil file tersebut, maka akan keluar isi file tersebut, yaitu tanggal pada hari ini. Kemudian dua simbol lebih besar dari menambahkan data dari teks keluaran standar ke akhir file. Nah, dia jadinya ada dua untuk tanggal hari ini, karena dia untuk menambahkan data dari teks keluaran standar. Kemudian kita juga dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan deskriptor file numerik dan satu atau dua simbol lebih besar dari. Nah, deskriptor file yang ditentukan untuk output standar adalah 1. Nah, output standar adalah aliran default untuk pengalihan. Jadi, kita tidak perlu menentukannya. Nah, pada contoh berikut, perintah pertama menggunakan file descriptor atau descript file, dan perintah kedua tidak menggunakan. Nah, kedua perintah tersebut setara.
Nah, kita juga dapat mengalihkan output standar ke perangkat, bukan ke file. Nah, di sini ada div sama 0. Perangkat tersebut adalah perangkat virtual yang dirancang untuk membuang bit. Saat kita mengirimkan data ke dev 0, perangkat dev 0, maka perangkat tersebut akan membuangnya secara diam-diam. Nah, pada contoh berikut, kita dapat mengalihkan output standar ke perangkat dev 0, sehingga kita tidak melihat output apapun di layar. Seperti ini. Kemudian mengalihkan output standar sangat membantu saat kita menggunakan perintah yang mungkin menghasilkan banyak output. Nah, alih-alih meninjau output yang panjang dengan menggulir di terminal, kita dapat meninjau output perintah dalam file shell dengan menggunakan perintah less untuk paginasi, perintah wc untuk penghitungan karakter dan sebagainya. Kemudian melihat kesalahan standar. Nah, kita hanya melihat pesan kesalahan standar ketika terjadi kesalahan. Mirip dengan output standar, pesan kesalahan standar ditampilkan di terminal secara default. Karena output standar dan pesan kesalahan standar memiliki target tampilan yang sama, mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Output standar hanya berisi hasil yang diharapkan dari suatu perintah. Pesan kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Sebagai contoh, ketika kita salah mengetik perintah, kita akan melihat output kesalahan standar. Ini kalau di sini akan tertulis kalau misalnya date itu perintah yang tidak ditemukan. Nah, di sini diberi similar command atau similar perintah untuk perintah yang benar. Nah, Anda tetap melihat pesan kesalahan meskipun Anda mengalihkan output standar karena pesan kesalahan dikirim melalui error standar. Oke, ini kalau misalnya kita memasukkan ke dalam file. Dia sama aja akan memberitahukan kesalahan yang terjadi. Kemudian mengalihkan kesalahan standar. Output standar dan error standar adalah aliran data yang berbeda. Error standar ditunjukkan oleh file descriptor 2. Gunakan file descriptor 2 diikuti oleh 1 atau 2 simbol lebih besar dari untuk mengarahkan hanya error standar. Nah, pada contoh berikut, kita hanya mengalihkan output kesalahan standar ke example.txt, ke file example.txt, dan kemudian membaca isi file tersebut. Pengalihan ini sangat membantu ketika kita ingin melihat output perintah tanpa pesan kesalahan. Nah, kita juga dapat meninjau pesan kesalahan tersebut nanti dengan melihat isi file.
coba tulis ulang. Ada kekeliruan yang dari saya tulis. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tulis seperti ini, maka dia munculnya file atau directory tidak ditemukan. Kemudian pada contoh berikut kita mengalihkan error standar ke dev0 perangkat. Nah, kemudian mengalihkan output standar error berguna ketika kita memiliki output yang tidak dibutuhkan, misalnya saat menjalankan perintah hanya untuk menghasilkan aktivitas guna menguji beban CPU. Kemudian mengalihkan output standar juga berguna ketika ada pesan kesalahan yang diketahui dan diharapkan yang tidak perlu untuk dilihat. Kemudian di sini ada saluran pipa. Nah, kita dapat mengalihkan output standar ke input standar dengan menggunakan pipe. Nah, pengalihan output standar dengan menggunakan pipe merupakan bentuk komunikasi antar proses dan menggunakan output dari satu perintah sebagai input perintah lainnya. Kemudian penggunaan umum pipe adalah untuk memanipulasi output perintah melalui serangkaian perintah untuk menyajikannya dalam format tertentu. Nah, kita dapat menggunakan lebih dari satu pipe untuk memproses output perintah. Nah, dalam contoh ini, perintah date mengirimkan tanggal ke input standar perintah ref yang membalikkan string. Oke, kemudian pada contoh berikut kita menggunakan dua pipe untuk memanipulasi time date, perintah time date. Kemudian perintah graph tersebut menyaring baris yang berisi string time. Kemudian perintah sort mengurutkan baris secara alfabet. Opsi perintah sort. Opsi sort kemudian mengabaikan spasi kosong di awal baris. Oke, berarti untuk ini perintah tidak dapat ditemukan. File to search for file. Ada kesalahan ketika mencari file.
Oke, kita sepertinya ada part dimana yang harusnya saya masukkan untuk filenya, tapi mungkin terlewat. Jadi kurang lebih apabila dimasukkan perintah sort kemudian perintah grab, dia kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi ada waktu lokal, waktu RTC-nya, juga waktu universalnya. Nah, dengan menggunakan perintah T tersebut, kita dapat melihat output standar dan mengalihkannya secara bersamaan. Kemudian penggunaan pipe berguna untuk menemukan atau memformat teks tertentu dari sejumlah besar output. Nah, dalam beberapa skenario, alih-alih menggunakan pipe untuk mengarahkan output perintah ke file teks, kita mungkin ingin mengarahkan output perintah tersebut ke file teks. Kemudian kita dapat melihat file hasilnya dan menggunakan pipe untuk memanipulasi output dengan menyimpan output ke file terlebih dahulu. Nah, kita dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lambat berkali-kali. Oke, di sini ada latihannya untuk memanipulasi output perintah. Jadi jalankan perintah non-interaktif dan perintah interaktif, mengalihkan input standar ke perintah lain, mengalihkan output standar ke file dan ke perangkat. Kemudian sebagai user student di workstation, gunakan perintah untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan ini. Oke, kita sudah masuk sebagai user student. Jadi kita mengikuti aja kita perlu untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Let's start files. Oke, kemudian kita enter. Oke, berarti untuk lab session atau sumber daya yang kita butuhkan itu tersedia. Kemudian di sini ada instruksinya. Pada baris perintah, gunakan perintah echo sebagai perintah non-interaktif untuk mencetak pesan ke baris perintah. Kemudian kita masuk echo. Hi there. Nah, kemudian kita enter. Nah, akan muncul kata hey there. Kemudian di sini ada gunakan perintah cat, ini sebagai perintah interaktif. Nah, kemudian di sini kita ketikkan sebuah string ke dalam sesi cat yang sedang berjalan dan pastikan input standar diulang ke output standar. Jadi di sini kita ketik cat, kemudian kita sebelumnya sudah mengetik cat, jadi ini kita ketikkan output standarnya. Jadi di sini kita ketik selamat tinggal. Maka akan outputnya
mengulang kembali apa yang sudah kita masukkan atau yang kita ketikkan. Kemudian di sini kita mengetikkan string pertama dan string kedua ditampilkan oleh perintah cat tersebut. Kemudian kita tekan Ctrl plus C untuk menghentikan cat sesi. Nah, Ctrl Oke, untuk ketiga, alihkan output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih dari. Gunakan perintah cat untuk memastikan isi file. Nah, di sini kita tulis echo test Oke, di sini kita masukkan untuk alihkan output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari, kemudian gunakan perintah cat untuk memastikan isi file. Jadi kita masukkan echo test. Kemudian kita enter. Kemudian kita cari filenya. Nah, jadi pada isi file example text ini jadinya isinya adalah tes. Kemudian alihkan kembali output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari. Nah, gunakan perintah cat untuk memastikan bahwa isi file telah ditimpa oleh nilai baru.
Nah, di sini kita coba masukkan echo. Nah, di sini pada isi filenya itu kata hello. Kemudian arahkan output standar ke akhir file dengan menggunakan dua simbol besar dari. Ini. Nah, gunakan perintah cat untuk melihat isi file dari example.txt yang telah kita buat. Nah, di sini isi filenya adalah hello world. Kemudian alihkan output standar dari echo perintah ke input perintah. Nah, dia membalik, yang tadinya hello menjadi oleh. Kemudian yang ke-8 hanya dalam satu baris, alihkan output standar dari perintah ref ke input perintah T dan gunakan perintah T untuk menulis output ke terminal dan ke sebuah file. Gunakan perintah cat untuk mengkonfirmasi keberhasilan. Oke, karena ada terjadi kesalahan pada konsolnya, jadi di sini saya cuma akan menjelaskan aja. Jadi tadi kita sudah sampai ke tab 8, yang dimana hanya dalam satu baris alihkan output standar dari perintah ref ke input perintah T dan gunakan perintah T untuk menulis output ke terminal dan ke sebuah file. Kemudian gunakan perintah cat untuk mengkonfirmasi keberhasilan. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Di sini kita mengetikkan hello ref dan the example text. Nah, di sini untuk isi dari filenya, ini juga untuk isi dari file example.txt. Kemudian yang di sini ke-9, gunakan perintah 1s pada directory yang tidak ada untuk menghasilkan pesan kesalahan pada output standar. Nah, di sini dimasukkan, diketikkan atau as void. Nah, di sini dapat keterangan atau outputnya itu tidak dapat mengakses void karena tidak ada file atau directory seperti itu.
Kemudian yang ke-10 ini alihkan output kesalahan standar ke sebuah file. Jadi gunakan perintah cat untuk memastikan isi file tersebut. Nah, di sini diketikkan atau void 2 dengan nama filenya example.txt. Kemudian di sini memanggil nama filenya dan di sini keterangannya bahwa tidak dapat mengakses void karena tidak ada file atau directory seperti itu. Kemudian di sini alihkan output kesalahan standar ke sebuah file menggunakan 2 simbol lebih besar dari. Nah, gunakan perintah cat untuk memastikan isi file tersebut. Nah, di sini diketikkan void 2 dengan nama filenya example.txt. Kemudian di sini dipanggil nama filenya example.txt. Nah, di sini juga muncul 2 keterangan yang sama, yaitu sama-sama tidak dapat mengakses void karena tidak ada file atau directory seperti itu. Kemudian yang ke-11 ini alihkan error standar ke dev perangkat dev 0. Nah, jadi di sini diketikkan satu as void, kemudian diarahkan ke perangkat dev 0. Nah, perangkat tersebut tidak menghasilkan output apapun dan pesan kesalahan diabaikan. Kemudian di sini pada mesin workstation gunakanlah perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Oke, di sini selanjutnya memanipulasi file text dan binar dengan tujuan untuk membedakan antara file text dan file binar. Nah, gambaran umumnya file text dan binar itu Linux mendukung berbagai jenis file seperti directory, file biasa, file pipe, dan file socket. Nah, kursus ini berfokus pada directory dan file biasa yang merupakan jenis file yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Berkas regular file tersebut berupa file teks atau file binar. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, tapi file teks dan file binar diinterpretasikan secara berbeda. Berkas teks ikuti skema pengkodean karakter standar seperti Unicode atau ASCII untuk menghasilkan rangkaian karakter yang mudah dibaca manusia. Nah, kita dapat melihat dan mengedit file teks dengan menggunakan alat pengeditan teks yang tersedia secara luas. Kemudian file binar berisi konten terstruktur yang tidak terbatas pada kumpulan karakter yang dapat dibaca. File binar dia meliputi disusun program yang dapat dieksekusi dan format file lainnya yang hanya dapat diinterpretasikan oleh program yang mendukung format tersebut. Kemudian di sini daftar file. Untuk melihat file di Linux, kita dapat menggunakan aplikasi file yang merupakan pengelola file bawaan di GNOME. Aplikasi file biasanya tersedia sebagai pintasan di ikhtisar aktivitas yang menampilkan aplikasi favorit dan aplikasi yang sedang berjalan untuk membuka aplikasi. Untuk membuka aplikasi file, klik aktivitas, kemudian file. Nah, gambar berikut menunjukkan file-file di aplikasi file. Saat pertama kali kita masukkan ke GNOME, Display Manager atau GDM. GNOME membuat beberapa direktori untuk mengatur file Anda, seperti direktori download dan pictures. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian, di baris perintah, kita dapat menggunakan perintah 1S untuk melihat file. Kemudian perintah 1S ini mirip dengan perintah dir di sistem operasi Microsoft Windows. Nah, kedua perintah tersebut menampilkan isi direktori. Secara default, perintah 1S ini hanya menampilkan nama file dan direktori dan menerima opsi untuk menampilkan konten dalam berbagai format. Opsi yang satu ini menampilkan entry directory sebagai daftar panjang yang mencakup izin, kepemilikan, stempel waktu, dan ukuran.
Kemudian di sini ada catatan untuk melihat informasi perintah dan opsi yang tersedia, gunakan tanda garis datar 2 help, opsi help. Gunakan tanda garis 2 help. Nah, opsi tersebut bersama dengan perintah. Kemudian karakter pertama pada kolom pertama mewakili tipe file. Tanda hubung datar ditampilkan jika file tersebut adalah file biasa, dan huruf kecil D ditampilkan untuk direktori. Kemudian kita dapat menggunakan opsi daftar panjang dalam kombinasi dan opsi lainnya. Misalnya tanda hubung T atau tanda datar T, opsi ini mengurutkan file berdasarkan waktu modifikasi. Dengan file yang paling baru dimodifikasi tercantum pertama. Kemudian opsi ini berguna untuk menemukan file yang paling baru kita edit. Kemudian ada tanda hubung atau tanda datar H. Nah, opsi ini menampilkan informasi, ukuran file, dan format yang mudah dibaca manusia, bukan dalam byte. Nah, di sini konversi penamaan file. Di Linux, salah satu praktik terbaik adalah menghindari penggunaan spasi dalam nama file, karena selalu menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen perintah. Pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk memanipulasi file, dan memanipulasi file yang mengandung spasi dalam namanya dapat menyebabkan masalah. Sebagai contoh, kita dapat mencantumkan nama inventory.xlsx, tetapi mencantumkan my shopping list, nama file, dengan karakter spasi akan menghasilkan kesalahan. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk nama filenya inventory.xlx. Di sini pengguna di tampilan dari isi filenya. Kemudian di sini kalau misalnya untuk file my shopping list, di sini keterangannya my-nya itu tidak ada file. Dari my, shopping, dan list itu keterangannya sama, tidak ada file atau directory seperti itu. Nah, shell menginterpretasikan my, shopping, dan list sebagai argumen yang berbeda untuk perintah TOS tersebut, tetapi file-file tersebut tidak ada. Contoh-contoh berikut menunjukkan cara merujuk my shopping list file. Contoh-contoh berikut menunjukkan cara untuk merujuk file my shopping list dengan benar menggunakan berbagai metode. Jadi di sini yang pertama my, terus tanda miring shopping, kemudian tanda miring list, tanda garis miring shopping, tanda garis miring list. Nah, di sini langsung tampil untuk isinya. Kemudian di sini juga bisa dengan mengetikkan my tab. Nah, kemudian juga di sini bisa menggunakan dengan tanda kutip 1 my shopping list. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi nomor 1 yang pertama yang my garis miring shopping garis miring list itu mengabaikan karakter spasi. Shell dapat menonaktifkan arti khusus spasi sebagai pemisah kata dan sebagai gantinya menginterpretasikannya sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama file. Nah, ini disebut melarikan diri karakter khusus. Kemudian untuk menghindari spasi, gunakan karakter garis miring terbalik sebelum spasi. Seperti ini, yang my garis miring terbalik shopping garis miring list. Kemudian yang kedua yaitu yang my tab. Nah, gunakan fitur penyelesaian otomatis tab completion, di mana kita dapat mulai mengetik nama file dan menggunakan fitur penyelesaian otomatis untuk membiarkan shell melengkapi nama file untuk kita. Nah, shell secara otomatis mengisi karakter escape yang diperlukan. Nah, metode
ini mungkin tidak membantu jika file memiliki nama yang mirip dan kita mungkin masih perlu melakukan escape spasi secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu yang dengan menggunakan tanda kutip tunggal. Itu sertakan nama file dalam tanda kutip. Nah, kita dapat merujuk ke nama yang berisi spasi dengan menyertakan nama lengkap dalam tanda kutip tunggal atau ganda. Kemudian di sini file tersembunyi. Nama file dan direktori yang diawali dengan karakter titik dikenal sebagai file tersembunyi, program file tersembunyi, dan aplikasi menyimpan konfigurasi khusus pengguna dalam file dan direktori tersembunyi. Namun, penamaan file tersembunyi tidak melindungi file dari pencarian, tampilan, atau modifikasi. Sebaliknya, penamaan tersebut mencegah file muncul dalam tampilan default, perintah default, dan alat grafis, sehingga kita dapat fokus pada file regular yang telah kita buat. Kemudian perintah dan program mengabaikan file tersembunyi kecuali kita secara khusus menyertakannya. Nah, perilaku ini dapat membantu untuk menghindari modifikasi atau penghapusan file konfigurasi pribadi secara tidak sengaja. Nah, saat bekerja dengan file di aplikasi file, kita dapat melihat file tersembunyi dengan mengklik menu aplikasi di atas kanan, lalu memilih kotak centang tampilan file tersembunyi. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita menekan tombol ini, kemudian kita mencentang atau menceklis bagian show hidden files atau tampilkan file tersembunyi. Nah, kemudian pada baris perintah, kita dapat menyertakan file tersembunyi dalam daftar dengan menggunakan perintah 1S. Kemudian tanda datar A atau tanda datar 2 kali tanda datar 2 kali, opsi tanda datar 2 kali. Nah, ini untuk contohnya atau kurang lebih tampilannya. Nah, kemudian mengidentifikasi file. Pada beberapa sistem operasi, file wajib memiliki eksistensi seperti .txt untuk file teks biasa atau eksistensi .exe untuk program yang dapat dieksekusi. Namun, Linux tidak bergantung pada eksistensi file untuk mengenali dan berinteraksi dengan file. Sebaliknya, program membaca eksistensi file tersebut sebagai judul. Nah, kemudian header, sebuah file adalah sejumlah baris yang tidak spesifik di bagian atas file yang berfungsi sebagai kode. Nah, kode ini dikenal sebagai angka ajaib dari sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan baris data yang berisi pola ajaib untuk membantu menentukan tipe file. Nah, kita dapat menggunakan perintah file untuk melakukan pengujian khusus yang diperlukan dan mendeteksi tipe serta format file. Sebagai contoh, menggunakan file perintah pada berkas program binar seperti berkas perintah cat akan menghasilkan L64-bit LSB shared object. Nah, berkas executable dan linkable format atau ELF adalah program binar yang telah dikompilasi. Nah, bagian deskripsi selanjutnya menunjukkan detail teknis tentang bagaimana berkas tersebut dikompilasi. Nah, ini untuk contoh dari berkas yang dikompilasi. Kemudian berkas teks tidak memiliki nomor ajaib sehingga tidak cocok dengan entry dalam basis data ajaib. Nah, dalam hal ini, Linux melakukan serangkaian pengujian untuk melihat apakah berkas teks tersebut sesuai dengan salah satu standar pengkodean karakter. Jika berkas teks sesuai dengan kumpulan pengkodean karakter seperti ASCII atau UTF
maka perintah file tersebut akan mencetak kumpulan karakter tersebut. Nah, berkas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai format binar yang dikenal atau sebagai berkas teks yang valid akan ditampilkan sebagai berkas data. Kemudian di sini ada contoh-contoh berikut menunjukkan output perintah file ketika digunakan dengan berbagai jenis file. Nah, di sini kalau misalnya file si.docs, kemudian di sini ada file downloads, file my shopping list, dan file .bus. Oke, kemudian di sini berkas teks sebagian besar file yang kita buat menggunakan alat dan editor baris perintah adalah file teks. Kamus bawaan sistem adalah file teks, begitu pula file konfigurasi dan script. Kemudian melihat file teks. Nah, kita dapat melihat isi file teks dengan membuka file tersebut menggunakan editor teks. Nah, kita juga dapat melihat isi file teks pada baris perintah dengan menggunakan utilitas teks baris perintah, seperti perintah cat, sudo apache get. Contoh berikut menunjukkan isi file dictionary. Nah, di sini file dictionary. Nah, untuk melihat isi beberapa file, tambahkan nama file ke perintah cat sebagai argumen. Jadi ini untuk nama filenya, file pertama itu menampilkan kata halo dunia, kemudian file kedua itu pengantar manipulasi file di Linux, kemudian file 1, file 2 dia tampilannya akan halo dunia, pengantar manipulasi file di Linux. Kemudian perintah cat, dia menampilkan seluruh isi file, bahkan untuk file yang memiliki ribuan baris teks. Untuk melihat file besar ini, gunakan perintah less git view. Tidak seperti perintah cat git view, perintah less git view membagi output menjadi beberapa halaman sehingga menyesuaikan dengan ukuran jendela terminal. Nah, penomoran halaman berhenti di akhir baris yang ditampilkan di jendela, dan kita harus memberikan input untuk melanjutkan ke baris berikutnya. Perintah less ini juga menyediakan opsi untuk navigasi file maju dan mundur. Nah, kita dapat langsung melompat ke baris manapun menggunakan kode baris atau mencari kata atau kombinasi tombol di awal atau akhir file. Nah, gunakan tombol panah atas dan panah bawah untuk menggulir ke atas dan ke bawah. Tekan H untuk halaman bantuan dan Q untuk keluar dari perintah. Nah, kita dapat menggunakan perintah head untuk melihat beberapa baris pertama dari sebuah file. Nah, secara default head perintah ini menampilkan 10 baris pertama file, tetapi kita dapat menggunakan opsi tanda hubung N untuk menentukan jumlah baris yang berbeda. Perintah tail ini dia menampilkan baris terakhir dari file yang ditentukan dengan cara yang sama seperti perintah head. Nah, di sini kalau misalnya tekan head, kemudian my shopping list, maka akan muncul baris teratas, yang dimana baris teratasnya itu telur dan susu. Nah, ini kalau misalnya pakainya tail, dia tuh akan menampilkan menampilkan isi dari yang paling bawah. Kemudian dalam beberapa skenario, kita mungkin juga ingin mengetahui berapa banyak baris atau kata dalam sebuah file dan dapat menggunakan perintah WC untuk melihat jumlah baris, kata, dan karakter dalam sebuah file. Gunakan opsi -1, -w, atau -c untuk menampilkan hanya jumlah baris kata atau karakter yang diberikan. Oke, ini kurang lebih tampilannya.
Nah, untuk berkas binar, file binar tidak dapat dibaca manusia dan tidak dapat diedit menggunakan alat penyuntik teks. Nah, file binar adalah disusun berkas atau berkas data terstruktur. Nah, berkas data terstruktur meliputi grafik, suara, basis data, dan data arsip, terkompresi, dan jenis berkas lainnya. Nah, sebagai contoh, meskipun berkas dokumen Microsoft Word berisi teks yang dapat dibaca, dokumen tersebut merupakan berkas binar. Nah, di dalam berkas tersebut, struktur dokumen mencakup tata letak, pemformatan, dan informasi kontrol lainnya yang hanya dapat dibaca dan diedit oleh pemrograman yang kompatibel dengan Microsoft Word. Nah, format binar inilah yang menyebabkan kita tidak dapat membuka berkas Microsoft Word di editor teks biasa. Kemudian berkas hasil kompilasi adalah berkas yang dapat dieksekusi yang telah dikonversi dari kedua sumber dari kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman menjadi kode mesin. Nah, kode mesin adalah format binar yang dapat dimuat dan diproses secara efisien oleh unit pemproses pusat atau CPU komputer. Nah, berkas hasil kompilasi biasanya lebih kecil dari berkas kode sumbernya. Kita juga dapat menggunakan perintah file untuk mengidentifikasi file binar. Misalnya perintah cat dan 1as adalah file binar. Nah, contoh berikut menunjukkan informasi file dari file binar cat. Format ELF adalah format binar standar untuk file yang dikompilasi di Linux. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Kemudian melihat file binar. Kita dapat melihat atau mengedit file binar secara langsung menggunakan alat teks seperti perintah cat or less. Nah, mencoba menggunakan alat teks pada file binar dapat menampilkan konten file binar tersebut yang jarang berguna. Kemudian file binar hanya dapat dibaca dan dimodifikasi oleh pemrograman yang mendukungnya. Jika kita menggunakan file binar dengan penampil teks, kita hanya mungkin menyebabkan jendela terminal berhenti berfungsi. Dalam situasi ini, terminal mungkin berhenti menampilkan karakter yang kita ketik. Perintah stty ini dapat melihat dan memodifikasi pengaturan terminal dan dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, kita dapat menggunakan stty perintah stty dengan argumen sane untuk mengatur ulang atribut terminal ke nilai kerja default. Untuk mengembalikan fungsi terminal, pertama-tama keluar dari alat teks yang menyebabkan kerusakan terminal. Nah, jika alat tersebut menggunakan paginasi, tekan Q untuk keluar dari alat tersebut. Jika tidak, tekan Ctrl plus untuk menginterupsi dan keluar paksa dari alat tersebut. Selanjutnya, tekan Enter untuk meminta prompt perintah baru. Abaikan output kesalahan apapun yang ditampilkan. Jika terminal mencetak prompt perintah lain, maka terminal Anda berfungsi. Nah, jika terminal tetap tidak berfungsi, ketik perintah stty send. Jika terminal masih tidak menampilkan prompt perintah lain, tutup tab atau jendela terminal yang bermasalah dan buka terminal lain sebagai gantinya. Nah, di sini kurang lebih tampilannya dan penjelasannya. Jadi yang nomor 1 ini, yang sini, jika terminal berhenti berfungsi, kita tidak akan lagi dapat melihat apa yang kita ketik. Maka kita coba tekan Q atau Ctrl plus C. Kemudian yang keduanya ini, tekan Enter lalu ketik stty send. Nah, karakter yang kita ketik mungkin tidak akan muncul di terminal. Kemudian yang ketiga, jendela command prompt Anda seharusnya kembali terbuka. Jika tidak, tutup jendela tersebut dan buka jendela lain. Oke, mungkin sampai sini saja untuk progres Red Hat saya. Mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.